Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, masih melanjutkan pembahasan kita tentang penyakit kanker ya, dalam rangka ikut memperingati Hari Kanker Sedunia tanggal 4 Februari. Baik, di podcast yang kedua sudah kita sampaikan bagaimana eh, kanker itu bisa terjadi pada kita semua ya. Dan di podcast yang ketiga ini akan coba kita bahas tentang tips atau kiat-kiat kita supaya kita ini bisa hidup lebih sehat tanpa kanker ya. Jadi wajibnya manusia tentu saja adalah usaha kita ya, dan kalau tadi sudah kita sampaikan ya, tentang sebab-sebab ya dari penyakit kanker ini, dan lebih utama lagi adalah pada kasus-kasus yang tinggi ya, di kanker payudara, kanker serviks, dan kanker paru ya. Di samping juga ada kanker kolorektal dan juga kanker hati. Ada beberapa tips ya yang bisa kita lakukan untuk kita terhindar dari penyakit kanker ya. Jadi secara lingkungan tentu saja ya, kita memang kalau kita ngomong ideal ya, kita bagaimana kita bisa hidup itu sesungguhnya hidup di desa, hidup yang tidak di lingkungan yang polutif ya, baik polusi udara, polusi air ya, polusi macam-macam ya. Itu tentu saja bagian juga yang untuk meningkatkan kesehatan kita, yang termasuk juga terhindar dari penyakit kanker ya. Baik, apa tips untuk kita bisa terhindar dari kanker? Yang pertama adalah berhenti merokok ya. Nah, kalau saya mengatakan berhenti merokok ini tentu saja pengertiannya bukan hanya pada perokok aktif ya, tetapi juga perokok pasif. Jadi kita ini yang sudah tidak merokok ya, jadi juga kita berupaya untuk kita tidak terpapar sebagai perokok pasif ya. Karena pada hari ini ya, kadang-kadang kesadaran dari para perokok ini juga belum cukup ya. Jadi di mana-mana kita harus memberikan ancaman, memberikan sanksi, memberikan teguran ya, baru orang mau ya. Kalau katakanlah yang terpaksa merokok itu ya, bagaimana merokoknya itu tidak membahayakan orang lain, atau orang lain itu akhirnya menjadi ikut-ikut menjadi perokok pasif. Jadi bahaya tentang rokok ini saya kira tadi kita katakan ya, kasus kanker yang nomor 3 adalah kanker paru. Ini sangat berkaitan dengan perilaku merokok atau paparan asap rokok ya. Dan tentu saja saya kira sudah berkali-kali ya informasi tentang rokok ini ya, di bungkus rokok juga ada. Jadi memang rokok ini bukan hanya risiko terhadap kanker, tapi juga risiko-risiko yang lain ya, termasuk jantung ya, termasuk stroke, termasuk banyak penyakit-penyakit lain yang berbasis rokok ya. Tentu ya jangan kita berhenti juga pada rokok saja ya. Kadang-kadang kita itu seringkali menyederhanakan sesuatu gitu ya. Saya juga bukan saya membela juga untuk para perokok, tetapi saya kira tidak merokok itu bagus, tetapi juga harus dibarengi dengan perilaku-perilaku yang lain. Jadi kalau nanti di tip saya ini yang pertama tidak berhenti merokok, itu bukan berarti hanya cukup dirokok saja, tetapi hal-hal yang lain juga harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tip untuk kita terhindar dari penyakit kanker adalah konsumsi makanan sehat. Jadi seperti apa makanan sehat? Hari-hari ini kita, saya kira yang kurang di kita adalah makanan konsumsi sayur ya.
sayur dan buah. Nah, terutama sayur ya, ini saya kira memang harus terus kita tingkatkan ya, apalagi di kalangan anak muda ya. Jadi kalau tadi ada data tentang pergeseran kasus kanker yang makin pada anak-anak muda atau di bawah 50 tahun gitu ya, ya ini mungkin juga pada makin susahnya anak muda ini untuk mau mengkonsumsi sayur ya. Memang nanti juga kalau kita mau lebih rinci lagi tentang yang lebih sehat lagi, tentu saja ya sayur juga sayur yang sehat, bukan sayur yang terlalu banyak mengandung pestisida misalnya gitu ya. Jadi saya kira itu nanti perlu pembahasan yang lain lagi ya. Tapi intinya banyak-banyaklah mengkonsumsi sayur dan makanan sehat ya, di samping nanti yang lain juga ya, yaitu tentang makanan daging yang segar, ikan yang segar ya. Jadi makan-makanlah yang makanan yang sehat ya, salah satunya adalah dengan yang kesegaran tadi ya. Kemudian yang harus dihindari, tip untuk supaya kita tidak terkena kanker adalah batasi daging olahan ya. Jadi makan daging itu boleh gitu ya, tetapi untuk olahan itu saya kira harus dibatasi. Segala sesuatu itu pokoknya yang instan-instan itu memang harus dibatasi gitu ya. Jadi memang mari kita hidup itu selalu bisa mengikuti proses gitu ya, jangan yang instan-instan ya. Jadi daging olahan ini kan daging yang instan ya, karena model diawetkan, pengawetan gitu ya, yang biasanya akan mengandung zat pengawet, mengandung garam yang tinggi gitu ya, karena itu bagian dari upaya pengawetan. Jadi bukan tidak boleh, tapi tolong seminimal mungkin lah gitu ya. Lagi-lagi pilihlah makanan yang segar ya, daging juga yang segar gitu ya. Jadi tidak usahlah diawet-awetin gitu ya, supaya saya kira industri-industri atau pedagang-pedagang kecil itu justru akan hidup ya kalau kita selalu hal-hal yang segar ya, bukan hal yang diawetkan ya. Karena sekarang ini kan adanya kulkas segala macam ini menjadikan orang itu kadang-kadang minimal tuh ya dianggap sudah disimpan di kulkas itu sudah dianggap itu segar gitu ya. Padahal jauh lebih baik lagi ya kalau betul-betul segar yang belum masuk kulkas gitu ya. Di samping itu rasanya gitu ya, dan itu sebenarnya ya memang lagi-lagi kita butuh effort gitu ya. Jadi harus katakanlah ke pasar juga menjadi harus lebih sering ya, karena kita menginginkan yang segar tadi kan ya. Jadi bukan ke pasar sebulan sekali kemudian disimpan di kulkas gitu ya. Kemudian tip yang selanjutnya ya adalah pertahankan berat badan ideal ya. Jadi yang sudah ideal tolong pertahankan gitu ya. Yang belum ideal atau kurang berat badannya ya upayakan untuk ditambah. Yang kegemukan ya usahakan untuk diturunkan gitu ya. Saya kira banyak caranya ya, dengan meningkatkan aktivitas fisik, mengurangi konsumsi lemak dan gula gitu ya. Jadi pertahankan berat badan ideal ya. Kemudian rutin berolahraga, aktivitas fisik ya. Inilah yang sedang saya coba jalankan ya. Jadi walaupun ya sekedar jalan kaki ya setiap hari, saya sekarang berusaha untuk terus melakukan jalan kaki ya. Kalau bisa pagi hari, kalau tidak bisa ya sore hari gitu ya. Pokoknya tiada hari tanpa jalan kaki gitu ya. Dan alhamdulillah ya, konsistensi ini sudah berapa lama ini ya. Termasuk saya sering mengupload YouTube inilah sejak mengupload YouTube inilah itu berbarengan dengan kebiasaan baru saya untuk konsisten untuk jalan kaki terus ya. Jadi kita upayakan ya, bahkan kalau perlu kita ke kantor itu saya selalu, kalau tidak bisa di rumah ya di kantor ya, selalu ada ruang-ruang terbuka yang bisa kita lakukan untuk jalan kaki gitu ya. Jadi kalau secara standarnya itu adalah minimal 150 menit
per minggu. Jadi kira-kira ya kalau kita sering mengatakan minimal 30 menit itu tiap hari ya, kalau 150 dibagi 3 kan ada 5 hari ya. Jadi 5 hari. Jadi kalau 30 menit ya 5 hari. Kalau 1 jam sebenarnya tidak harus tiap hari ya. Tetapi kalau kita bisa tiap hari ya bagus-bagus saja saya kira gitu ya. Kalau kita memang sudah tidak menjadi orang yang sok sibuk, kadang-kadang sebenarnya nggak sibuk tapi sok sibuk gitu ya. Dan yang terakhir adalah batasi paparan sinar matahari. Ya. Jadi ini saya juga kadang-kadang sadar, kadang-kadang lupa ya. Jadi saya berupaya untuk jalan kaki itu juga memang saya selalu menunggu matahari keluar, tetapi matahari yang belum terik lah gitu ya. Kemudian juga saya barengin dengan selalu menggunakan lengan panjang ya, jadi untuk mengurangi paparan sinar matahari gitu ya. Dan ini terutama adalah risiko tentang kanker kulit sebenarnya ya. Jadi matahari juga dalam proporsi tertentu kan diperlukan juga gitu ya. Dan memang kalau kita dalam konteks berkeringat ya, kalau kita jalan kakinya terlalu pagi ya, apalagi situasinya mendung ya, itu kadang-kadang untuk berkeringat itu butuh panjang jalan kakinya ya, butuh gerak yang lebih cepat ya, jalan mungkin tepatnya jalan cepat ya, bahkan kalau enggak lari-lari kecil itu baru akan keringatan ya. Jadi itu adalah beberapa tips yang bisa dilakukan ya untuk mencegah penyakit kanker ini. Yang pertama, berhenti merokok, hindari paparan asap rokok ya, konsumsi makanan yang sehat, batasi daging olahan, pertahankan berat badan ideal, rutin olahraga minimal 150 menit per minggu, dan batasi paparan sinar matahari. Demikian pembahasan kita tentang kanker ya, dalam rangka ya ikut memperingati Hari Kanker Sedunia. Dan mari kita terus menjaga kesehatan kita, tetap waspada, tetap berupaya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, ya, langkah-langkah preventif, ya, langkah-langkah mengetahui sedini mungkin ya, kalaupun itu memang ada bisa dilakukan ya, untuk para remaja bisa lakukan sadari gitu ya, untuk ibu-ibu juga bisa lakukan apa yang namanya IVA ya. IVA itu salah satu juga deteksi untuk kanker serviks terutama gitu ya. Kemudian juga tadi yang paling penting sebenarnya adalah rokok ya. Baik, saya kira itu, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Dan kita ketemu lagi di podcast yang lain lagi. Jadi pesan-pesan kesehatan ini walaupun sangat basic, tetapi saya kira mudah-mudahan membawa pemahaman kita tentang kesehatan ini menjadi lebih baik. Tetap sehat, tetap semangat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.